Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, umat Allah yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Wah. Saudara dan saudari, umat yang saya kasihi, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang ke-28 ini menarik untuk kita renungkan bersama-sama, terutama kita melihat bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup beriman kita. Dalam bacaan pertama kita mendengar suatu bacaan dari kebijaksanaan, kitab kebijaksanaan yang menunjukkan kepada kita apa yang penting, apa yang pokok dalam kehidupan kita. Kita mendengar doa dari seorang Raja Salomo. Dalam doanya, ia memohon agar ia diberi kebijaksanaan. Bagi Salomo, kebijaksanaan itu nilainya lebih tinggi daripada kekayaan, kekuasaan, bahkan kesehatan. Kebijaksanaan itu lebih tinggi nilainya. Saudari dan saudara yang saya kasihi, melalui bacaan dari kitab kebijaksanaan ini, kita juga diingatkan tentang apa yang sesungguhnya paling pokok dalam hidup kita, yakni kebijaksanaan itu sendiri. Kebijaksanaan ini bukan perkara kita punya kemampuan, kita punya kecerdasan, tetapi kebijaksanaan merupakan sebuah kemampuan untuk memahami firman Tuhan dan menyelaraskan firman Tuhan itu dalam setiap tindakan, keputusan dan perbuatan-perbuatan kita. Dan kebijaksanaan ini merupakan anugerah dari Tuhan sendiri. Maka Salomo berdoa, mohon kebijaksanaan. Karena itu kita juga diingatkan untuk senantiasa memohon rahmat kebijaksanaan dalam hidup kita. Karena dengan kebijaksanaan kita bisa membuat keputusan-keputusan yang benar, yang tepat, seturut dengan kehendak Allah. Karena dengan kebijaksanaan kita mampu untuk mengarahkan hidup kita dan tidak terjerumus dalam ketamakan dan kerakusan. Karena tanpa kebijaksanaan, kekayaan itu akan menjerumuskan kita kepada ketamakan. Kekuasaan akan membuat kita jatuh dalam penyelewengan. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suratnya kepada orang-orang Ibrani, penulis kitab Ibrani mengingatkan tentang pentingnya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hidup dan kuat, aktif dan terus bekerja bagi mereka yang membaca dan merenungkan. Kalau yang tidak pernah baca dan merenungkan, firman Tuhan tidak punya arti apa-apa. Walaupun dikatakan firman Tuhan itu hidup, kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, itu bagi mereka yang rajin mendengarkan atau membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena Bapak Ibu, Saudari dan Saudara sekalian, firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita, maka kita diajak juga untuk memberikan ruang waktu kita untuk mengawali hari atau mengakhiri hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu aktif dan terus bekerja. Ketika kita membaca, kita merenungkan, dia akan bekerja dengan caranya dalam hidup kita. Dikatakan dia itu seperti pedang bermata dua, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Karena dengan membaca, merenungkan atau mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita tidak hanya ditegur atau dikoreksi, tetapi kita memperoleh penguatan, penghiburan, dan mendapat arahan mana yang bisa kita kerjakan, mana yang harus kita hindari. Ibu bapak, saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada seorang pemuda yang ingin memiliki kehidupan kekal, Yesus mengatakan, ikutilah, turutilah semua hukum-hukum Tuhan. Tetapi ketika pemuda itu mengatakan, semua itu saya sudah lakukan sejak masa mudaku, Yesus melihat ada sesuatu yang masih melekat dalam dirinya, yaitu kekayaannya. Dia masih belum lepas, masih terikat dengan kekayaannya. Maka Yesus mengatakan, jualah segala harta milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh kehidupan kekal. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tanggapan pemuda itu, ya dia muram mukanya karena banyak hartanya, dan dia belum bisa melepas kelekatan itu. Dan Yesus mengatakan,
sangat sukar ya seorang yang banyak uang itu masuk dalam kerajaan surga. Yesus tidak larang orang itu punya banyak harta, punya kekayaan, tidak. Tetapi harus disadari bahwa harta, kekayaan itu adalah berkat. Berkat itu diterima dari Tuhan. Maka kebijaksanaan yang merupakan hal pokok dalam hidup kita harus menjadi dasar kita untuk memperjuangkan atau mengusahakan kesejahteraan kita. Jika kita memperoleh kelebihan, kemakmuran yang lebih, kita diingatkan bahwa kita punya tanggung jawab untuk berbagi kepada sesama kita. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa, kita mohon semoga roh kebijaksanaan itu senantiasa menaungi kita, mengilhami seluruh perjalanan hidup kita, sambil kita berjuang, kita berusaha agar firman Tuhan itu menjadi bagian dalam seluruh hidup kita. Kita menjadikan firman Tuhan, sabda Allah itu menjadi dasar dari setiap perjalanan kita, dan kita diberi kemampuan, juga keterbukaan hati, untuk mau berbagi kepada sesama, agar kelak kita memperoleh kehidupan abadi bersama Allah di surga. Tuhan memberkati kita.